nggak bisa loh, nggak bisa. Ada Mbak Ani lagi jalan mau ke kebun. Mbak. Si Hansip Jamet ngapain itu? Waduh, ngapurane nih nyong ngageti. Jangan-jangan mau modus ke Mbak An. Panen ning kono ke lho Pak Hansip. Walah, jujuk nanyong Bayu. Nang kene anu rawan. Mbok engko diapak-apak nek nyong kan anu keamanane kene. Ngono ana apa-apa engko tek domae kabeh. Ayo. Ah, ora Pak Hansip. Inyong makuk bae. Ben sehat. Deneng sehat engko kesel ayo tek jujuk nanyong bae lah. Mah ora Pak Hansip. Aduh lho, jaraknya kok kesel kok malah repot. Apa malah sehat. Oh. Apa Don? Apa Pak Hansip iki? Waduh, piye? Plek wae karo wong wedok. Mbake arep panen pacen nggone kajine, ya kan? Aduh kesel tek boncen anyong. Le cedhak wae ra gelem lah sepedane sama kaya atos. Mbak, ini Mbak. Tak terke wae, Mbak. Aja gelem. Enak lho, joke empuk lho. Oke, joke anu akeh tiku sek. Wah, Mau. ayo Mbak, numpak ini Mbak. Empuk iki Mbak. Iki iso banter, le banter-banteran piye? Wah, tak pur lah sepedane dhisik ngono. Dasar Hansip Jamet. Mosok sepeda bisa lebih ngebut daripada motorku iki. Walah, Hansip nekat. Jadinya malah jatuh ke kali. Sepurane yo Mas Jamet. Akhirnya sampai juga di kebun mengkudu. Sing ngene iki, Mbak. Heeh. Tapi wis anu isih atas no. Sing ngene iki. Heeh. Oh iya. Sik, tadi kene tak peneki. Aku kalau membantu orang nggak pernah setengah-setengah lur. Aku mau sekalian bantu panen mengkudu biar Mbak Ani nggak usah capek-capek. Tanaman mengkudu tumbuh di dataran rendah sampai sedang. Tinggi pohonnya bisa mencapai 8 meter. Buah mengkudu muda masih berwarna hijau. Setelah mateng, biasanya putih dengan bintik hitam. Mbak, Ya, Dul. gimana Mbak? Asa tadi. Wis kebak iki. Wis cukup, Dul. Mbak, iki tak kok siji iki. Oh iya. Tak medun. Ya, Dul, hati-hati. Siapa tahu kalau aku rajin begini, Mbak Ani bakal seneng dan bikinin makanan yang enak, lur. Sebelum diolah, mengkudu harus dicuci untuk menghilangkan sisa kotoran dan lendir tipis pada kulitnya.
Cuci yang bersih lur, jangan sampai ada bagian kotor yang tertinggal. Buah kaya manfaat ini memang punya aroma yang kurang sedap lur. Itu karena kandungan beberapa senyawa asam yang membentuk antibiotik aktif. Tapi kalau dicuci dengan benar dan bersih, aromanya akan berkurang. Rasa mengkudu memang cenderung pahit lur. Tapi kalau soal khasiat, buah ini boleh diadu. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah paci atau mengkudu supaya terasa enak. Jadi sebelum diolah, kita keremas-remas dulu dengan garam untuk menghilangkan getah dan rasa getirnya. Boleh dicoba. Senyawa dalam mengkudu terkenal efektif untuk menyembuhkan peradangan dalam tubuh. Mbak Ani mau mengolah mengkudu jadi makanan dari Belanda, namanya bitterbollen. Bahan yang dipakai antara lain tepung terigu serbaguna, cabai merah, ketumbar, bawang putih, bawang bombay, susu bubuk, telur ayam dan tepung roti. Haluskan semua bumbu kecuali bawang bombay. Khusus bawang putih dan ketumbar boleh agak dibanyakin. Ini bisa mengurangi rasa pahit mengkudu dan lebih nyaman dimakan. Bawang bombaynya diiris seperti ini ya lur. Mbak Ani, Ya, Nul. ini Mbak mengkudunya Mbak udah disedot, udah dicuci sekalian. Oh iya, makasih ya, Nul. Ya Mbak. Setelah komplit bumbu dan bahannya, bisa langsung ditumis yo. Setelah bumbunya berubah kekuningan, masukkan parutan mengkudu. Kalau sudah mau mateng, tambahkan tepung terigu dan susu bubuk. Kedua bahan ini akan membuat adonan bitterbollen menjadi creamy dan kental. Kayak gini lur hasilnya. Selanjutnya, bentuk adonan dengan bantuan tangan. Setelah itu, dibaluri telur ayam yang sudah dikocok. Dari wadah telur, adonan dimasukkan ke tepung roti atau tepung panir. Tujuannya biar dapat sensasi crispy di bagian luar bitterbollen. Kalau sudah banyak, bitterbollen bisa langsung digoreng. Karena adonannya sudah matang, jadi nggak perlu lama menggoreng. Bitterbollen kreasi Mbak Ani sudah mulai matang lur. Ayo, siap-siap makan enak iki. Wih, dari tampilannya sih juara lur. Aku masih nggak nyangka makanan dari Belanda ini berbahan mengkudu. Gigitan pertama langsung bikin lidahku baper iki lur. Crispy di luar, lembut di dalam. Persis Mbak Ani. Rasanya juga gurih pol. Sama sekali tidak ada rasa atau bau mengkudu yang biasanya kurang disukai. Kalau nggak percaya, monggo langsung bikin dan dicobain sendiri di rumah. Dulu saya pernah 3 tahun.
banyak yang antri itu. Mundur. Pak, minggir dikit Pak. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Piye kabare Lur? Sehabis refreshing, liburan panjang, semangatnya sudah membara lagi toh. Sekarang waktunya kembali kerja yo. Sudah eksis selama ratusan tahun, kue kecik biasa tersaji dalam acara formal maupun non formal bagi masyarakat di Tulungagung. Tepung yang jadi bahan utamanya dibuat sendiri dengan cara menjemur beras ketan setidaknya sampai 1 mingguan. Kalau sudah kering total, tugasku menghancurkan gumpalan besar beras sampai jadi butiran. Butiran beras kering selanjutnya akan diayak untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dengan ukuran yang sesuai. Dulu tolong ini disangrai dulu. Oh, ya Mas. Sudah sejak tahun 2008, Pak Wibisono meneruskan usaha keluarganya membuat kue kecik. Aku mau lanjut sangrai beras keringnya dulu yo Lur. Uniknya, di sini proses sangrai menggunakan pasir khusus. Sentuhan panasnya lebih merata dengan hasil yang lebih baik pastinya. Beras yang sudah mengembang akan disaring lagi supaya bebas dari pasir. Kalau sudah, artinya siap untuk digiling jadi tepung Lur. Pada masa lalu, kue ini biasa menjadi sajian wajib untuk menjamu tamu, kue hari raya maupun kudapan spesial di rumah. Seiring berjalannya waktu, eksistensi kue kecik semakin melebar dengan menjadi oleh-oleh khas Tulungagung yang cukup banyak dicari Lur. Selain rasanya yang lezat dan bikin kangen, bentuknya yang unik dan khas juga menjadi daya tarik tersendiri. Beras ketan yang sudah aku sangrai tinggal masuk ke mesin penggilingan. Meskipun mesinnya agak modern-modern amat, tapi kerjanya cukup efektif Lur. Tepung yang dihasilkan sudah cukup halus untuk lanjut ke proses pengadonan. Tulis berapa banyak Pak? Oh ini udah Ya, kembali Pak? 1,2. Oh ya. 1,2 kilo. Untuk 1 kali mengadon, masing-masing bahan sudah ada takarannya. Sudah bisa masuk ini Pak? Masuk, ya masuk. Pelan-pelan saja. Saya tak siapin tumbuhan dulu ya Pak ya? Oke, ya. Urusan mengadon, aku serahkan langsung pada ahlinya aja Lur. Hasil kocokan telur dan gula tinggal diuleni dengan tambahan tepung ketannya. Lanjut Lur, bahan adonan masih harus ditumbuk manual untuk mendapat tekstur kalis yang sempurna. Udah cukup ini. Ya. Sudah bisa diproses selanjutnya. Untuk mempermudah proses pencetakan, bagi adonan jadi beberapa. Untuk mengikuti perkembangan pasar, biasanya Pak Wibisono juga menerima pesanan kue kecik rasa dengan variasi warna. Dol, ini sudah, biar saya yang nerusi, siapkan open aja dah. Oh ya Pak. Ya. Lanjut Lur, kebetulan sudah ada kue kecik yang sudah siap keluar oven iki. Oven batu bata mirip kamar iki Lur, sudah terpakai sejak generasi pertama
kue kecik cipta rasa. Panggang adonan kue selama beberapa saat hingga mengembang dan kering sempurna. Jual ini buat kamu. Ini Mbak? Iya, iya. Oh, Terima kasih. makasih Pak ya. Asli lur, aku gak nyangka kalau bakal diberi hadiah adonan kue kecik. Kalau tahu begitu, aku tadi gak bawa motor ke UMKM. Wis, rezeki gak boleh ditolak lur. Sekarang aku mau ke Mbak Lintang buat minta bantu masak iki. Sudah banyak yang antri itu. Mundur. Hah? Mundur nggak? Pak, minggir dikit ya, Pak. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Aku gak nyadar kalau di ujung jembatan sudah ada motor yang masuk duluan. Piye iki ceritane? Repot banget lur. Sudah bawa berat. Ayo cepat. Berhubung gak bisa muter balik, yo mau gak mau, aku harus atret. Mundur alon-alon lur. Aku lagi pengen cemilan yang ringan-ringan aja lur. Rencananya adonan manis kue kecik yang kudapat mau kuracik jadi inovasi dimsum sambal almond. Untuk adonan dimsum biar Mbak Lintang aja yang mengadon. Remat tahu putih sampai lembut. Kalau sudah campur tapioka, terigu dan keju parut yo. Untuk perasannya Mbak Lintang pakai tambahan kaldu jamur, lada bubuk, garam dan juga saus tiram. Jangan lupa pakai juga telur sebagai perekatnya. Yo, nanti pasti mengembang lur. Adonan dimsum yang sudah jadi siap untuk dibungkus ke dalam kulit. Caranya gampang, tinggal ambil kulit pangsit atau dimsumnya dan isi secukupnya. Adonan yang lengket bisa jadi perekat alami bagi kulitnya lur. Tinggal beri topping kecil di atasnya. Beres deh. Sementara aku lanjut bikin sambal spesialnya lur. Ulek rawit setan bersama dengan kacang almond. Biar lebih sedap, kacangnya sudah disangrai atau dipanggang dulu yo lur. Biar sambalnya agak basah, aku mau ulek bareng tomat merah juga. Jangan lupa perasan jeruk nipis biar ada asam segarnya lur. Sudah jadi lur. Aku mau beri tambahan air lagi biar lebih ringan kekentalannya. Udah, Ya, aku Mbak. tak bungkus dulu ya. Oh iya ya Pak. Sambal sudah jadi. Tinggal tunggu Mbak Lintang selesai masak dimsumnya lur. Masaknya gak lama-lama kok lur. Cukup kukus dimsum dengan api besar selama 15-20 menitan. Setelah matang, hasilnya warna-warni kayak pelangi lur. Cantik dan menggoda buat dicoba. Potongan kecil di atasnya mirip banget kayak sosis atau daging asap. Dimsum kecil sambal almond iki emang seenak itu lur. Semua perpaduannya sempurna banget. Dimsumnya kenyal, lembut dengan rasa gurih yang pas dan ada manis-manis dari keciknya. Kombinasinya dengan pedasnya sambal almond
bikin cita rasanya juara dunia. Pedas banget, segar jeruk nipisnya juga top markotop. Jos gandos lur. Lur, piye kabare? Semoga semua pada sehat-sehat yo, supaya bisa terus beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Kali ini aku berada di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kepiye to, Pak? Ana wong lewat diguyang lah. Kau gak apa-apa, Tandul? Gak apa-apa sih, gak apa-apa, lu teles lho. Iya iki Mbak aku malah diguyur. Kamu arep panen lele lho. Dadi terus kabeh to. Ya tak terne aku ngerti omahe. Sampeyan ngertos? Ngertos. Omahe. Yes. Untung Mbak ngerti lokasi panennya. Yuk Mbak, buruan. Nanti aku bisa telat. Yo. Nah, bener toh? Aku udah ditungguin si bapak. Iki lho Ndul kolame. Oh iki to. Iya. Oh, Lah iki gondol tak tani kene wangi njoko iki gondol. Yang dikai Pak kene. ya kecil-kecil apa yang besar, Pak? Yang besar-besar, yang gede-gede. Oh, iya, Pak. Ya wis Ndul, aku pamit sing kok gawakno aku ya. Oh, iya, Pak. Sing Iya, Pak. gede, ya. Ya, Pak. Ya. Lur, kalau panen lele yang kecil-kecil sih sudah biasa. Kali ini aku diminta bantu panen lele jumbo, Lur. Tuh, lihat ukurannya. Mantep toh? Aku mesti pelan-pelan iki, Lur. Soale kolame licin banget karena banyak lumut. Ini yang namanya tanding gulat sama lele, Lur. Akhirnya satu lele berhasil aku tangkap. Walaupun tenaga terkuras, tapi panen ikan selalu mengasihkan untuk Lur. Dul, wis Dul. Ya, Pak. Kan ibu-ibu KM Dul. Oh, ya, Pak. Lele hasil panen ini sudah ditunggu untuk diolah, Lur. Kira-kira jadi apa yo? Nggak mungkin toh jadi pecel lele. Pak, tanter dulu ya, Pak ya. Yuk, silakan, Tan. Hati-hati. Iya, Pak. Bu, disuruh ngantrikan lele nih, Bu. Oh ya Ndul, sekalian dibersihkan, difilet, kemudian terus dipisahkan kulitnya ya. Oh, berarti kulitnya dipisahin, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. UMKM iki mengolah ikan lele menjadi abon dan kerupuk, Lur. Kalau abon dibuat dari daging lele, sementara kerupuk dibuat dari kulitnya. Biasanya lele yang diolah yang berukuran nanggung seperti ini, kira-kira berat per ekornya 1,5 kilogram dengan usia lebih dari 1 tahun. Ini supaya kulit dan daging lele mudah dipisahkan. Piye, Lur? Rapi toh hasil filetan ikanku? Siapa dulu dong? Gundul. Ndul, wis rampung? Udah, Bu, tinggal nyuci aja, Bu. Ya wis kok nek wis rampung, kuwi dagingnya dikukus karo kulitnya dipekne Mbak Dila. Oh, iya, Bu. Aja lali ya. Oke, siap Bu. Aku rampungkan dulu ya, Lur. Cuci daging dan kulitnya harus sampai benar-benar bersih. Jangan ada kotoran yang tertinggal. Mengolah ikan itu susah-susah gampang, Lur. Apalagi ikan lele. Salah satunya, tekstur daging ikan lele itu susah hancur. Jadi nih, sebelum diolah jadi abon, daging ikan perlu dikukus.
Waktu mengukusnya sekitar 15 menit. Nah, iki lur, daging ikan lele setelah dikukus 15 menit. Selain sudah matang, warnanya pun berubah menjadi putih. Sementara itu, untuk kulit lelenya, sebelum diolah jadi kerupuk, harus dihilangkan lendirnya lur. Karena jika berlendir, bumbu akan sulit meresap ke kulit. Rasa kerupuk kulit lele pun jadi hambar, ndak sedep. Cara menghilangkan lendirnya dengan menyiram kulit lele dengan air panas. Setelah itu, barulah rendam dengan air mendidih selama 10 menit. Bumbu halusnya sudah siap iki lur. Lumuri kulit lele dengan bumbu, lalu aduk biar bumbunya menyebar merata. Ben garing, tambahi tepung secukupnya saat akan mau digoreng. Ingat yo, gunakan api kecil biar nggak cepet gosong. Dilihatnya saja udah enak ya lur. Pastine renyah, krenyes, dan gurih rasanya. Sabar yo, abone belum diolah. Tumis bumbune sampai harum. Setelah itu, barulah daging yang sudah dikukus tadi dimasukkan. Aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan gula merahnya lur, biar rasa khas abon tidak cuma gurih, tapi juga manis lur. Dua olahan UMKM ini jadi alternatif pangan bagi masyarakat yang ingin makan lele tanpa bau amis. Yalah lur, sampai lupa aku mau antar daging dan kulit lele ke Mbak Dila. Katanya Mbak Dila mau mengolahnya jadi corn dog. Mbak Dila, ini Pak, daging ikannya sama kulitnya udah dikukus Pak? Oh sudah toh? Ya. Oh ya udah, makasih ya Ndul. Oh ya Pak, ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Sudah. Oh ya, tinggal ya Pak. Ya Ndul, makasih. Corn dog iku aslinya sosis yang dibalut adonan berbahan tepung jagung. Nah, untuk sosisnya kita bisa bikin dari daging dan kulit lele lur. Sementara untuk adonan luarnya bisa pakai tepung terigu, pengganti tepung jagung. Lalu gula pasir, garam, baking powder, telur dan susu. Untuk sosisnya, pertama haluskan bawang putih dan garam. Jika sudah halus, masukkan daging lele. Jangan lupa tambahkan penyedap masakan dan tepung tapioka supaya sosisnya bisa padat. Campur sampai merata. Sebelum dikukus, adonan sosis lele kita kepal-kepal memanjang. Kita kukus kurang lebih 15 menit lamanya. Jadi nih seperti iki lur. Mantep toh. Adonan pembungkusnya juga sudah jadi lur. Masukkan ke dalam gelas besar ayo, biar mudah mencelupkan sosis lelenya. Kalau dilihat-lihat, kok jadi lebih mirip sate lilit ketimbang sosis yo. Celupkan ke dalam adonan, pelan-pelan ayo, jangan sampai hancur. Ini dia tahap terakhir sebelum digoreng. Corn dog biasanya memakai tepung roti, tapi kalau ini kita lilit aja adonannya pakai kulit lele. Wah, ternyata apik juga ya lur. Sekarang tinggal Mbak Dila yang menggoreng.
Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya sudah panas yo. Ojo lali, dibalik-balik yo, biar gak gosong. Wangi nih, semerbak banget iki lur. Kalau warnanya sudah berubah menjadi emas kecoklatan, tandanya corn dog udah mateng lur. Iki lur hasilnya, menggugah selera banget yo. Supaya makin mirip dengan aslinya, tinggal kita tambahkan mayones dan saus sambal. Yuk lur, gak usah lama-lama lagi, kita cicipin. Rasanya wow banget iki lur. Kulit lelenya iki crispy, sementara gurih daging lele pun terasa banget lur.